Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu pertanyaan di program Curhat Sahabat, ada yang bertanya bahwa apakah benar musibah itu adalah hukuman dari Allah? Katanya seperti itu. Nah, kalau menurut saya, musibah itu bukan hukuman dari Allah. Bukan. Musibah itu adalah kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, maka hambanya diberi musibah. Untuk apa? Untuk hambanya kembali kepada Allah, agar hambanya sadar yang dia lakukan selama ini salah, yang dia lakukan selama ini berdosa. Allah ingin menyadarkan hambanya itu dengan diberikan musibah. Tujuannya agar hambanya ini kembali kepadanya, agar Allah bisa menghapus dosa-dosa hambanya. Maka Allah berikan hambanya ini musibah. Kalau Allah ingin menghukum seseorang, maka Allah tidak akan memberikan musibah. Musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Serah kita mau menerimanya atau kita mau menolaknya, itu pilihan kita. Jadi kalau Allah tidak sayang pada hambanya, maka Allah tidak akan memberikan musibah. Allah biarkan hambanya ini terus terjerumus pada dosa. Allah biarkan hambanya itu terus bersenang-senang dengan dosanya, dengan perbuatan-perbuatan nisanya. Allah biarkan hambanya melakukan itu. Tiba-tiba Allah mewafatkan hambanya itu. Allah mematikan hambanya itu. Hambanya belum sempat bertobat, meninggal, dan dia membawa dosa di hadapan Allah. Itu bedanya di situ. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, pahamilah itu adalah bentuk kasih sayang Allah, bukan hukuman Allah. Allah ingin hambanya itu kembali pada dirinya. Allah nggak peduli seberapa besar dosa-dosanya, segera bertobat ketika kita sedang mengalami musibah. Minta ampun, bertobat segera, karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Saya bacakan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Saya ulangi lagi, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa artinya perbuatan yang melampaui batas? Perbuatan yang melampaui batas artinya perbuatannya itu udah luar biasa dosanya itu, luar biasa kejinya itu, dosanya itu luar biasa besarnya, udah melampaui batas gitu, melampaui kewajaran gitu. Nah, orang-orang seperti ini saja Allah masih meminta dia untuk tidak boleh berputus asa akan rahmat Allah. Orang-orang seperti ini aja Allah masih ajak mereka, ayo sini bertobat. Dosamu besar sekali loh, dosamu banyak banget gitu. Ayo sini bertobat gitu. Nah, saya baca juga riwayat hadis At-Tirmidzi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang membawa kesalahan sebesar dunia, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Jadi sobat, kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Jangan sampai kita terbedai oleh setan, merasa dosanya besar, merasa dosanya luar biasa banyaknya, kemudian kita enggan minta ampun, kita malu minta ampun sama Allah, kita merasa diri kita hina, diri kita tidak layak mendapatkan ampunan Allah. Jangan merasa seperti itu. Seberapa besar dosa kita, Allah itu masih membuka pintu tobat pada diri kita. Nah, pertanyaan adalah semua tergantung pada pilihan kita. Kita mau bertobat kepada Allah atau kita tetap berada dalam dunia-dunia yang penuh dengan
dosa dan nista, dan itu adalah pilihan. Allah sudah membuka ya pintu tobatnya, ya, kita tergantung pada diri kita mau menerimanya atau kita menolaknya. Semoga video ini bisa menginspirasi sobat semuanya ya, yang mungkin sedang memiliki masalah, merasa dosa-dosanya banyak, itu bisa memberikan inspirasi dan bisa kembali lagi kepada Allah dan segera untuk bertobat. Insya Allah selama kita hidup pintu tobat pun masih terbuka ya. Selama kita hidup kita masih bisa minta ampun kepada Allah, kita masih bisa beristighfar kepada Allah. Lain ceritanya ketika seorang itu sudah meninggal, dia sudah tidak mampu untuk meminta ampun kepada Allah ya. Menangis pun percuma, menangis bahkan airnya menggenang seluas samudra pun percuma ya. Bahkan sampai keluarnya itu air darah pun percuma ya. Allah tidak akan mengampuni ya bagi mereka yang sudah meninggal ketika mereka minta ampun ya. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bernafas ya, maka kita harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Coba kita perlu ya mengelis sebenarnya dosa-dosa kita tuh berapa banyak sih. Kalau perlu kita catat dosa-dosa kita. Setelah kita catat, kita tobatin satu-satu ya, kita tobatin satu-satu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.